Iya, Kan saya sopan tanya ya. dia. Iya kan? Iya, saya tanya. Betul, tapi laris itu. Saya kan tanya, apa betul Roh Allah itu Esa? Kau jawab Ingat, Esa. Sekali saya kasih alatnya ayatnya kau lari. ingat aja dia ya Kami Bang dulu lah Goto. baru Oh lari. Bang Goto ya. Itu saya di atas tuh. Ya udah, Ya, kembali ke sudahlah, mau topik diskusi sama aja. yang lain. Langsung pakai Ya, sudah. topik. Topik aja, kenapa Yesus 50% manusia, 50% Tuhan? Kan, dan apakah Roh Bapa ada dalam dirinya yang 50% itu? Ya udah, lanjut sama Bang Oto. Mulai. Ya, silakan Bang Mangrove ini. Saya sebelum panggilan ini di misalnya sudah masuk asar tapi belum panggilan, nanti panggilan baru saya break. Ya Bang Mangrove, bagaimana Bang Mangrove? Itu tadi Ya, sama Bang Handi. ini saya lihat kalau di sini. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu Bang Mangrove. Oke. Oke, saya mau nanya dulu. Saya nanya ulang, Bang Mangrove ini sebenarnya mengikuti paham Tritunggal yang mana? Noetus, Tertullianus, atau Chalcedon? Silakan Bang Mangrove. Saya Tritunggal. Saya Kristen Tritunggal, Bang. Ya, Tritunggal yang mana? Kan di dunia kekristenan itu Tritunggal ada 3. Ada yang di bawah Noetus, Saya naik tahun di Koma, ini kan 2004, ada yang di bawah. Komal Muslim. Saya mau tanya, Bang Cuma. Oh iya, kalau gitu tunggu aja Saya mau Bang Cuma. tanya, Ya. bukan mau tanya saya. Saya kan, kamu kan tiap hari tanya Kristen nih. Nah, sekarang saya yang tanya balik nih, giliran saya. Bang Suma, sekarang selamat siang, Bangku yang terhormat. Lagi sholat Bang Oh, Zuma sama iya. Ustadz Ali Bang pada Alif, sholat. Bang Alif nggak sholat. Bagaimana? Kok waktunya beda-beda ya? Waktunya beda 1 jam duluan. Kenapa Anda ini bertanya jawab sendiri? Ah, mananya? Oke, saya paham lah. Harus santai ini. Mana Bang Alif? Bang Alif suaranya keluar loh, mewakili Bang. Oh iya, itu Bang Alif ada. Bang Alif, saya mau tanya Bang Alif, tolong dicermati bahasaku, kalau salah tolong diluruskan dan wajib dijawab. Itu saya minta. Sekarang saya tanya, tolong jelaskan saya apa makna atau tafsir dari hadis Bukhari 4471. Saya ingin tahu, saya orang awam. Kejauhan ilmu mempelajari hadis, standar aja dulu. Sebentar, saya sebut nama siapa? Makanya saya bilang kalau Islam tuh harusnya sopan. Kalau Anda berwibawa tuh sopan. Itu Mulai lagi ngaco nih, langsung ke hadis saya dia. kan sebutnya Bang Alif, bukan dirimu. Paham ya? Itu aja. Ya, kalau saya yang moderatorin di sini kenapa larang ngomong? Mulai ngaco nih orang ini. Makanya kamu tuh nggak bisa berkembang seperti umat Israel karena kamu tuh seperti bantah. Sekarang Nah, saya kalau tanya kira-kira Bang aku kick ke bawah bagaimana? Lo mau apa? Lo mau apa kira-kira? Kalau aku kick, lo mau lapor polisi? Gue baik-baik dari tadi ya. Gitu loh. Kejauhan kalau langsung membahas hadis yang standar aja dulu. Lu larang gue ngomong. Nah, gue kick gimana ceritanya kalau udah jadi begini? Lapor polisi, lapor sono. Ada-ada aja lu, gue baik-baikin dari tadi. Kanda, kita ingat ke waktu ada Joshua itu suruh kita diam dulu Andi. Handi diam dulu. Langsung di-kick. Udah sering ditanya itu, berapa kali udah itu hadis itu. Jadi teman-teman Kristen nggak usah terlalu jauh. Hadis itu ada keilmuan tersendiri. Bukan nggak mau dijawab, itu sudah sering gitu loh. Lebih baik yang standar dulu, kenali dulu siapa Tuhanmu. Gitu loh. Bagaimana cara mengenal Tuhan itu? Itu aja dulu sederhana. Langsung main hadis aja loh. Lama-lama gue tangkap dia, gue masukin pesantren. Sorry ya bro ya, kalau lo mau naik lagi aja. Kita diskusi santai. Tapi lo jangan nunggu. Ada di bawah Bang Andi ada. Ya, Saya naikin naikin lagi aja. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Kenapa saya diturunkan? Ya, karena kalau nggak, Janganlah kita. Karena kau nggak mau diatur. Sebelum bertanya kita ketawa-ketawa nggak apa-apa. Tapi jangan kayak gitu caranya. tapi Masa karena nggak mau diatur. Tadi udah ada topik itu. Iya. Gitu ya, udah ada topik itu mengenai konsep ketuhanan.
Gitu loh, itu aja dulu yang standar. Langsung main hadis loh. Gitu Bang, loh. begini bang, sorry bang, aku menghargai abangku sayang ini. Maksudnya gini bang, saya ini kan orang awam, saya tuh nggak memenista kok, ngapain? Siapa juga bilang lu menista? Justru kalau kamu manusia awam, kenali dulu siapa Tuhanmu. Kalau awam, Saya tuh udah kenal. hadis Bang. itu langkah ke-74 kali baru lu pelajari hadis. Justru itu Ya. saya udah 42 tahun, saya udah Ya belajar. sekarang Tuhan saya ini begitu. standar aja dulu, kenali dulu siapa sang pencipta, siapakah yang disembah itu dulu, belajari dulu dari awal. Oke, kalau nggak mau diatur, ya silakan mengambil langkah yang Anda inginkan. Oke, enggak sorry Gimana bang. Anda Oke, nyaman saya ya? jawab, saya kasih pertanyaan lain. Ini kita skip aja karena saya pernah ke Uniriva sama Ustadz Wahid ini Yusuf tadi malam nggak bisa jawab. Sekarang biarin kita skip, saya tanya yang lain aja. Boleh? Ternyata Anda mau naik bertanya doang. Ya udah. Sekarang silakan tanya di bawah. Sok-sokan. Kamu diatur dulu. Kalau kamu merasa pintar, ini kita bicara yang kenali dulu siapa Tuhanmu, itu dulu. Itu dulu aja gitu loh. Nanti Bang Koto menjelaskan siapa sih yang disembah itu. Itu kan topik hari ini. Bukan terlalu jauh. Standar aja dulu. Ini saya lihat Kristen-Kristen ini gitu loh. Mencoba mengaburkan masalah. Mencoba mengaburkan topik. Dia ingin bermain di area-area yang entah diantah berantah. Dia nggak mau kembali ke basic. Kenapa? Karena dia kembali ke basic, gitu ya. Imannya bisa rusak. Nggak mau dia kembali ke basic. Imannya bisa rusak. Nah, untuk menghindari supaya doktrinnya ini nggak rusak, menuhankan anak orang, gitu. Ya dia harus bermain di awan-awan. Nyaman dia di sana. Sampai 80 hari 80 malam di sana dia. Ke sana kemari membahas lah hadis, membahas Torah, membahas macam-macam. Kagak mau dia membahas bagaimana Tuhan yang sebenarnya itu gitu, siapa sebenarnya yang disembah gitu. Itu kira-kira jurus itu namanya jurus mabuk. Kalau bicara diskusi itu saya kan ajarkan supaya standarnya dulu, supaya kau kenali dulu siapa yang kau sembah gitu loh. Oke? Bang Andi, Ya, naikin aja teman-teman yang minta naik itu, nanti marahi kalau muslim. Izin 10 menit Bang Andi ya. 10 menit Bang Andi. Bang Andi Ini- 10 menit. ya ini Taiwong ini silakan naik Taiwong. Taiwong silakan naik. Taiwong. Saya ini bukan narasumber, saya ini moderator coy. Gitu loh. Yang sering-sering ditanyakan, ya di skip aja kan udah sering gitu loh. Karena tujuannya memang bertanya itu nggak ingin tahu, gitu loh. Nah, tapi kalau Pak Taiwong yang dibawa ini merasa lebih oke dari kita, ya silakan naik bro. Ayo bro, naik bro, Taiwong. Naik bro. Sama gue debat deh. Nah, berdua sama gue Taiwong. Silakan naik. Wih, minta permintaan Taiwong. Hus. Taiwong. Mana nih si Taiwong nih? Naik. Bro, naik. Taiwong. Hus. Kagak. Assalamualaikum, kok dinaikkan saya saudaraku, biar aja saya di bawah. Lagian ini bukan minta naik, Bu. Bukan,
Aku teping apa? Ya udah kalau gitu ibu dibawa aja kalau gitu. Iya. Ini lagi naik ini ngobrol. Yaspuru, siapa nih? Yasfiru. Siapa dong, Mas Pandi? Siapa nih? Siapa itu? Ah, ini dia nih. Ah, ini pakai nama siapa nih? Titik-titik apa itu? Bang, turunin gue bang. Ya. Kenapa bang? Salah pencet bang. Oh, salah pencet. Masya Allah. Salah pencet ya bang? Iya bang, saya muslim bang. Iya bang, makasih bang. Wih, ada masalah ini. Dan, Halo bang, ya gimana bro? aman bang. Aman gimana bang? Ya aman bang. Oh, antum muslim ya? Iya bang muslim bang. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen dengar aja bang, pengen mbak. Kira-kira ada sesuatu mungkin? Gak ada bang, tadi kepencet. Oh, nggak ada OT naik. Udah sepi kali ya. Memang jam segini sih masih pada gawe dia. Aku di bawah aja bang. Iya bang Alam. Ada lagi nih, Tuhan Yesus nih. Apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet bang. Bang, tolong ganti nama lah bang. Bang, jangan namanya kayak gitu bang. Tolong teman-teman muslim pakai nama yang bagus lah, yang kayak pakai nama Yesus. Itu kan Tuhan mereka gitu. Ya nggak Mas Pandi? Oh, ada panitia surga nih. Selamat siang. Selamat sore, Tuan Masaha. Apa kabar Tuan? Ya, kabarnya gini-gini aja bang. Tuan Masaha, suara saya gimana? Kedengeran di sana, Tuan Masaha. Suaranya kok agak beda bang Andi ya? Lagi sakit atau gimana bang? Lagi Beda gimana Masaha? kayak serak gitu apa? Kayak habis kayak batuk. Lagi batuk bang. Ya kagak setelannya doang Masaha. Setelannya doang Masaha. Kalau gini kan enggak lagi. Ya udah aku nanya aja deh bang. Ya silakan Masaha. Pertanyaannya, apa bukti umat Islam itu menuhankan Allah? Buktinya ada di Al-Quran, perintahnya ada di Al-Quran. Di dalam surat Taha 14 itu buktinya di situ. Allah sendiri mengatakan sesungguhnya ini aku Allah, dirikanlah salat untuk menyembahku. Jadi Allah sendiri memerintahkan orang yang beriman untuk menyembah kepada Allah di dalam Al-Quran. Itu buktinya Masaha. Ya. Kalau nggak ada seperti itu ya kami nggak akan menyembah.
Kalau Banyak. kalau aku bilang sholat itu adalah bukti umat Islam menuhankan Allah, itu betul nggak bang? Iyalah, kan memang itu diri kala sholat. Sholat itu tiang, segala-galanya tiang. Kunciannya itu sholat itu. Iya. Rukun Islam yang kedua kan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus mendirikan sholat. Gitu, masa. Iya, iya, iya. Jadi kalau menjadi seorang muslim itu masa semua harus ada perintahnya. Kagak boleh dibuat-buat. Semua yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Gitu loh. Jadi kita tuh umat Islam tuh nggak boleh buat-buat sendiri-sendiri gitu. Iya, iya, iya. Nggak boleh ngarang-ngarang. Kamu kan dulu, kamu tahan keluargamu banyak muslim kok. Iya. Orang tuamu masih muslim ya masa? Masih bang, Masih. Keluarga yang lain masih. masih bang itu. Ya masih bang. Sepupu Ya gue mau saya- nanya lu dulu, kenapa lu murtad di umur berapa? Umur 12 tahun bang, pas masuk 1 SMP itu bang, aku pindah. Oh itu lu bol. Gara-garanya apa, mimpi apa mungkin ketiban pohon apa keseruduk binatang apa gitu? Mimpi apa gimana? Ya gara-garanya apa ya bang ya? Nggak tahu deh bang. Kan Jangan-jangan keseruduk Lucifer? kenapa ya? Lupa aku. Ya maksudnya kan lu masa nggak ingat sih? Tadinya orang tuamu muslim semua, saudara-saudaramu muslim kan gitu ya? Oh iya bang, aku ingat itu karena dulu tuh nggak ada yang ngajarin sholat bang dulu aku. Itu. Nah, jadi karena Memang di rumah nggak ada yang sholat apa? loh kan orang tua aku kan bercerai bang. Itu waktu aku umur 12 tahun tuh bapakku tuh di Makassar, aku di Jakarta gitu loh. Nah, itu tahun 92 tuh kan bapakku masih kepala penjara tuh di situ di Makassar, belum balik ke Jakarta bang. Tuh. Oh terus karena kamu ini hidup sendiri tanpa ada yang apa mengayomi gitu, gitu. Loh enggak kalau di Jakarta ini kan keluarga mamaku tuh Kristen semua. Jadi nggak ada yang Islam gitu loh. Oh, mamamu mualaf. Ya mereka dulu nikahnya Islam, cuman Terus habis itu mamamu kembali ke Kristen. enggak, memang dulu waktu masih menikah juga mamaku tiap minggu ke gereja bang, itu bang, tiap minggu bang. Oh, jadi hanya kamu pernikahannya aja itu jadi Islam. memang kamu keturunan ada darah Kristen dari mamamu. Iya, iya. Gitu. Mamamu nggak pernah lah ngajarin lu ke bagaimana ngajarin ke gereja kan? Iya. Sebenarnya kalau 12 tahun itu belum kategori murtad karena 12 tahun itu kan belum Belum akil iya, balik betul. waktu itu kan. Iya, betul bang. Kamu belum akil balik. Betul. Jadi orang tua mamamu lah yang membuat kau jadi Kristen, bukan murtad namanya. Begitu masa. Tapi nggak ada masalah sih masa. Terserah lu kan bebas. Orang bebas itu. Karena orang mau memeluk agama apapun, keluar dari agama apapun tidak melanggar hukum. Iya. Masing-masing orang bertanggung jawab mengenai religi ya. Tentang kepercayaan itu. Islam juga kan nggak membutuhkan masaha. Justru masaha lah yang membutuhkan Islam. Tanpa masaha, tanpa yang lain-lain kan Islam tetap Islam. Nggak pernah berkurang nilainya Islam itu. Justru umat manusia inilah yang membutuhkan Islam. Islam apa sih? Ya salam, selamat. Iya. Itu masaha. Jadi Islam tuh nggak perlu tuh maksa-maksa orang. Cukup menyampaikan saja. Itu masaha. Islam itu kan belum mayoritas dunia bang, berarti butuh aku juga dong. Enggak butuh Islam, nggak butuh siapa-siapa. Justru umat inilah yang butuh Islam. Karena memang pada dasarnya kan Anda seorang muslim tuh baik, berserah diri kan. Enggak seperti itu masa.
Jadi jangan lihat kuantitas, tapi lihat kualitasnya. Iya. Kuantitas itu belum tentu benar. Makanya perlu ada patokannya kitab suci yang perlu kita berpatokan di situ. Iya. Bang, kalau aku buat gereja namanya Gereja Kristen Bugis gimana, Bang? Ya bikin aja sepanjang kamu memenuhi syarat. Iya. Kamu tahu kan SKB 3 menteri itu? Iya, tahu Bang, tahu Bang. Nah ya udah, kumpulin dulu 90 tokoh masyarakat yang ada di situ yang beragama Kristen. KTP-nya harus divalidasi dulu di tingkat kelurahan situ. Kemudian kamu harus minta persetujuan 60 tokoh masyarakat yang ada di situ. Kemudian harus ada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama di situ. Baru disahkan di tingkat kabupaten kota. Departemen Agama. Kemudian habis itu baru terbit IMB-nya. Prosesnya panjang. Boleh aja. Gak ada yang larang kok bikin rumah ibadah sepanjang kan ikuti aturan. Iya. Enggak, kalau aku nanti gerejanya enggak bikin bangunan baru, Bang. Aku sewa gor aja, Bang. Gelanggang olahraga remaja tuh, gor. Itu bukan gereja, lu main futsal namanya. Loh kan ini kan kalau menurut Yesus itu kan bukan bangunannya, Bang. Nah, kan 1, 2, 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada aku. Jadi apa namanya? Pos hansip juga bisa jadi gereja. Itu loh. Itu namanya cita-cita lu doang, masa? Iya. Jangan terlalu tinggi cita-citamu nih. Perbaiki dirimu dulu aja gitu loh. Lu juga jadi Kristen kan, banyak Kristen bikin mengatakan lu halu. Iya. Gitu kan. Iya. Oke deh, Bang. Nggak ada oten nih, Bang. Ya lu kan oteng. Oh iya. Lu gimana sih? Tumben. Jadi gimana? Tetap 2030. Gimana sih gak ada hotel dia sendiri hotel? 2030, Bang, ya tetap, Bang. Masih. Apa ya? Jadi pada dasarnya itu masalah nggak pernah terjadi apa-apa. Jadi kamu bukan murtadin. Jadi bapakmu sama ibumu itu menikah. Islam. Tapi ibumu cuma pura-pura masuk Islam aja. Iya, karena tetap dia ke gereja. Iya, betul, Bang. Ya, kayak gitu, Bang. Betul. Jadi hanya persyaratan saja. Artinya ibumu pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, formalitas saja untuk dinikahi oleh bapak lu gitu kan ya? Aku nggak pernah nanya tuh, Bang. Itu aku Ya memang kamu, ya memang kamu kan belum ada waktu bapak mau menikah kan? Iya. Atau sudah banyak kesikan bokap lu menikah sama ibumu? Ya, kalau kata Alkitab ya aku masih di dalam bapakku, Bang. Jadi Jadi kamu belum menyaksikan ya? belum menyaksikannya. Mestinya bapak kamu waktu ijab kabul sama mamamu itu mestinya kamu diundang. Iya. Nanti kalau ketemu mamamu kasih tahu, Mak, dulu waktu mama menikah sama papa kenapa saya nggak diundang gitu loh. Tanya ya. Aku udah ada, Bang, udah ada. Cuman aku masih di dalam bapakku menurut Ibrani 7. Ya, Mas Pandi ya, benar kata Mas Pandi itu ya? Iya. Ya benar. Mestinya nanya dong, Pak, Ma, kenapa saya nggak diundang waktu papa menikah? Aku kan juga pengen kayak orang lain, makan nasi bungkus gitu. Iya. Bang Andi, kalau orang Sulsel selain orang Toraja yang Kristennya banyak tuh dari suku apa, Bang ya? Nggak ada Toraja doang. Toraja aja. Dia kan Toraja itu sukunya beda, suku Toraja dia. Iya. Terus masalah gimana? Kamu happy keadaanmu seperti ini? Happy, Bang, happy. Tapi kan nggak jelas siapa Tuhanmu. Jelas lah, Bang, jelas. Ya siapa? Ya Bapaknya Yesus, Tuhannya.
Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus itu ekivalen dengan Allah. Nah, Dari mana lu tahu? La ilaha illallah. ekivalen dengan Allah. Cuman Siapa yang ngajarin lu kayak gitu-gitu? Jangan pinjam istilah Islam. enggak, Kamu kan maksudnya bukan gini. Islam. Oke? Iya. Kalau kamu bukan seorang Muslim, jangan pinjam istilah Al-Quran. Oke? Bisa nggak sih kamu, masa gini loh, bisa nggak sih kamu menjadi seorang Kristen, jangan pinjam istilah Islam, pakai apa adanya yang ada di Bible itu berbahasa Yunani. Bisa nggak sih? Masa Iya kan, yang berbahasa Yunani kan juga kalau ditranslate ke bahasa Arab kan juga kembali lagi, Bang. ya apa? Ya, Kenapa bahasa- kenapa mesti harus ke Arab-Araban? Kenapa nggak ke Indonesiaan aja? Kamu kan orang Indonesia. Loh, Mestinya orang Indonesia itu, ya Bible itu diterjemahkan ke Indonesia harus tetap berbau Yunani. loh kan Arab itu satu dari 6 bahasa resmi PBB. Nggak Bang. bisa. Biblemu itu kan original tesnya Yunani, mestinya berbau Yunani dong. Begitu Iya, juga tapi kan- Kristen Arab. Kristen Arab itu Bible aslinya itu berbahasa Yunani. Iya, Nah, Yesus mestinya itu kan Kristen orang- Arab ini, mestinya juga dia itu pengajarannya berbau Yunani. Sebagaimana bahasa di dalamnya itu loh. Yesus itu kan orang Semitik, Bang. Dia nggak ini aslinya Terus dia. kenapa kalau begitu kenapa Bible mau berbahasa Yunani? Dari mana urusannya kok dari Yunani gitu? Loh, karena Yudea itu pada waktu itu dijajah Roma, Bang, yang berbahasa Latin dan berbahasa Yunani. Ya udah kenapa kau nggak mencintai bahasa Yunanimu? Lah, Kenapa harus ke Arab-Araban? Lah ya karena Yesus itu orang Orang apa? Semitik gitu loh, orang Semitik dia bukan orang Eropa dia. Ya kalau begitu kenapa bisa ya Yunani? Kenapa nggak bahasa Yesus saja? Iya karena naskah tertuanya itu dalam bahasa Yunani. Ya Kalau udah ada- kalau begitu Anda condong dong ke tradisi Yunani gitu loh. Ya kita cek ya Bang Saha ya, misalnya pergi gereja hari Minggu kan Yunani banget itu loh. Sandai. Sandai apa artinya Mas Saha? Itu kan ada mataharinya. Natal. Matahari. Natal 25 Desember. Nah itu siapa yang lahir? Kan Dewa Matahari. Iya. Ya mestinya kau harus begitu. Zeus, dewa. Theos, dewa. Apostolos, logos, Iya. Theos. Mestinya kau harus, oh Theos saya adalah gitu lah. Apostolos saya adalah, logos itu adalah. Gitu mestinya kau harus mencintai itu Masaha. Kamu nanti digaplok lo sama Roma. Ini Masaha ini loh, original teks Bible berbau Yunani, budaya Yunani. Kenapa kau nggak ikut? Kenapa lagi menyeleweng ke Arab? Itu loh. Jadi Bang, Abang tahu nggak itu buku Max Havelaar, Bang? Max Havelaar. Kagak. Gitu loh. Lah, itu kan buku Max Havelaar itu kan ditulis dalam Apa bahasa nih? Belanda. Buku apa? Buku saklar. Max Havelaar. Apa itu? Itu masa nggak tahu, Bang? Nggak tahu saya. Yang tanya saya saklar. Waduh, yang itu loh, yang dalam bahasa Belanda itu yang menceritakan apa tanam paksa di Lebak itu loh. Oh, memang Belanda kan masuk Belanda masuk ke Nusantara waktu itu mempraktekkan yang ada di Bible. Di Iya, Ulangan maksudku 20 begini. untuk tanam paksa, kerja rodi, jadi budak, memperkaos. Ya itu. Oh, itu yang kau maksud. Dia praktekkan Ulangan 20. Ya kalau itu paham saya Masa. Iya Bang, ya. Jadi saya itu himbau ya Mas Aha ya. Teman-teman Kristen ini melalui Mas Aha. Kalau Anda menjadi Kristen itu, cintailah budaya Yunani. Cintailah original teks Bible-mu berbahasa Yunani. Sebagaimana sumbernya Yunani semua itu. Bahasa Greek, koine, bahasa Yunani. Jangan terpengaruh dengan budaya. Jual itu budayamu Mas Aha. Budaya Yunaninya dijual. Ini Gitu loh. Jangan dibungkus-bungkus. Dengerin dulu Mas Aha. Jual apa adanya. Kasih tahu orang-orang tuh apa adanya. Jangan dibungkus-bungkus.
ke Islam-Islaman, ke Yahudi-Yahudian, jangan. Kembangkan, pasarkan bahwa Kristen itu budayanya itu identik budaya Yunani, karena original testnya bahasa Yunani gitu loh. Siapa lagi kalau bukan Anda Mas Aha yang mau memasarkan itu? Jangan dibohong-bohongin, jangan dibungkus-bungkus lagi ya. Buka bungkusnya sekarang. Istilah-istilah Islam lu keluarin, tampilkan. Isinya adalah Yunani. Baru sip itu Mas Aha. Paham? Itu kan istilah Arab Bang, bukan istilah Islam Bang. Nggak usah, nggak ada urusannya Arab dengan kau. Yang ada adalah kau Yunani. Lo Nggak kan usah ke Arab-Araban, Yunani. orang Arab kan juga ada yang Kristen Bang. Nggak usah lu berpatokan, orang Arab juga itu original teks Bible-nya Yunani juga. Orang Arab juga salah. Kenapa? Dia buang budaya Yunaninya. Jadi artinya apa? Kristen Arab juga ini gitu loh ya, mengeliminasi isi perutnya Bible itu. Yang nongol adalah budaya Arabnya. Begitu juga Indonesia. Isi perutnya Bible Anda Yunani itu Anda buang, Anda bungkus dengan sebagaimana terbungkus Islam. Kenapa sih orang Kristen ini malu menampilkan isi perutnya gitu loh? Kenapa kira-kira masa nggak mau jujur apa adanya gitu loh? Kenapa menurut Anda itu Mas Aha? Bang, itu ada tamu tuh, Retno disapa dulu Bang. Ada tamu Mas Bandi katanya, bingung dia. Itulah ya Mas Aha ya. Saya persilahkan kepada Kristen di seluruh republik ini, majulah. Terus kemudian cintailah original teks Bible-mu. Cintailah budaya yang ada di dalam Yunani itu. Kembangkanlah bagaimana dewa matahari, bagaimana Zeus, bagaimana Theos, bagaimana Kurios, bagaimana Logos, gitu loh. Jangan ke Islam-Islaman. Nanti kamu digeplak loh, mengaburkan makna yang sebenarnya yang ada di original teks itu, jangan dikaburin. Ya, gini loh. Oke. Masalahnya bahasa Yunani itu bukan bahasa resmi PBB. Yang Lo bahasa kok lari ke PBB? Oh, iya loh. Aduh, Kan bahasa kenapa resmi lari ke kan PBB? Ya kan? Ada Arab, Cina, gitu. Bang Oto, terusin dulu ini. Kok lari ke PBB ini orang ini? Aduh. Apa hubungannya PBB Mas Aha? Bisa izin saya sapa dulu Bang. Iya, terusin dulu. Ini saya mau ke PBB dulu nih. Oke, Bang Retno sama Alim. Alim kan Kristen ya? Alim. Dibuka mute-nya, brother. Halo bro. Iya, Kristen ya? Yuk. Retno Kristen atau Muslim? Retno mute-nya dibuka. Retno, panggilan kedua, panggilan ketiga langsung diturunkan. Panggilan kepada Retno dan diturunkan. Oke. Silakan Bang Alim, ada yang mau disampaikan soal tema ini? Pengajaran sesat, hal pengajaran sesat. Silakan. Dari mana Kristen ngambil apa isi ajaran Islam? Ada aja. Gimana? Dari mana Kristen ngambil ajaran Islam dibungkus Ajaran aja? Islam. Alamak. Itu di dalam bungkusnya aja tuh lu ganti. Dari tadinya dibawa Belanda Bible, Biblika, Biblos, kenapa dirubah menjadi Alkitab ya? Dari mana itu Alkitab ambil? Kita lihat aja yang muncul di abad pertama siapa. Oke, mulai lagi deh. Itu faktanya kan. Saya nanya. Itu loh. Bungkusnya dulu. Kenapa menjadi Alkitab? Kenapa nggak Bible? Yang Kenapa muncul nggak Biblos? siapa? Yang muncul duluan di abad pertama siapa coba? Oke, baik. Sekarang aja. Oke. Kan? Duluan mana Kristen daripada Islam? Duluan Kristen lah. Oke, ya Kristen tahun berapa? Di abad pertama. Babak pertama. Terus kenapa kalau kau duluan, kenapa mengambil istilah yang belakangan datang? Kenapa? Dari mana istilah? Nah, itu di dalam Bible-mu itu kenapa dirubah menjadi Alkitab? Di Alkitab kan udah disesuaikan dengan bahasa Coba Indonesia. cari original teks Alkitab di dalam Bible-mu, ada nggak?
Original teksnya berbunyi Alkitab, ada nggak? Iya, bukan seperti itu. Dia Bukan seperti itu. Cari dulu, kan bahasa Yunani itu Bible betul. Diam dulu. Kalau kamu nggak diam. Bible itu kan berbahasa Yunani, bro. Nah, coba cari di Yunaninya itu Alkitab ada nggak? Kan Bible Yunani. Coba cari. Gua kasih lo waktu 60 tahun 60 hari. patokannya Cari dulu. Diskusi yang benar dong. Kalau nggak gua turunin nih. berdasarkan kemauan. Saya butuh orang yang jujur, bukan orang yang kayak habis makan babi mabok. Kau cari Yunaninya yang sinkron dengan arti Alkitab. Cari di situ. Cari dulu di situ, buru. Kamu aja yang cari. Nah, inilah orang ini. Diskusi modal on. Kamu itu yang goblok. 1 Korintus 4:10 siapa yang blow on, bro, di situ? Kamu bro, kamu itu. Di situ tertulis Kristen bodoh karena Kristus. 1 Korintus 4:10 coba lu baca. Kami nggak usah lu nambah-nambah itu. Masa kau baca 1 Korintus 4:10 Masa? Ya, Baca. ya. 1 Korintus 4 nomor 10. Gini hari cuan. Diam dulu kau. Diam dulu. Saya minta tolong Masa bacain 1 Korintus 4:10 Masa. Sebentar, Bang. Sebentar. Mau kalian Diam dulu kau, orang mau membaca ini. Kita pakai data, kalau ngomong itu pakai data. 1 Korintus 4 10 Nomor ya, Bang? 10 ya, 1 Korintus 4 nomor 10. Iya, apa nih? Kami bodoh oleh karena Kristus. Nah, itu Nah, siapa yang bodoh karena Kristus? Siapa itu? Jadi menurut Paulus, Anda itu bodoh karena Yesus. Menurut Paulus loh ya, bukan gua nih. Jadi teman-teman Kristen kalau diskusi jangan bilang kami bodoh. Anda berarti jarang baca Bible gitu. Gimana Mas Aha? ya kita kembali ke judul aja, Bang. Nah ya benar, ini dulu lu terangin dulu lu. Apa maksudnya itu? Siapa tadi? Ulangi lagi. Apa dong? Ulangi lagi Tadi 1 Korintus 4:10, ulangi lagi. Ya, kami bodoh karena Kristus. Nah, kami itu siapa itu? Aku nggak paham, Bang, nggak ngerti, Bang. Mungkin yang dimaksud ya orang Kristen mungkin. Jadi bodoh karena siapa? Karena Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itu anak Tuhan Bapa. Siapa itu? Yesus. Iya, Ya, jadi pantaslah tadi ini anak ini dibawa, ini si Alim ini. Pantaslah dia bodoh. Karena siapa? Karena Kristus. Jelas tertulis kok. Gitu ya. Oke. Lanjut Mas Pandi. Baik. Bang Oto, lanjut Bang Oto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muhandi kenapa tidak datang di Grand Opening? Saya kan masih di Jakarta, ta. Hah? Saya masih di Jakarta, ta. Aduh. Nanti saya datang. Ustadz Alif monitor Ustadz Alif. Lanjut dulu ya. Ya siap. Ustadz Alif. Kalau Alif menjauh ada Bang Oto itu, biar wawancara sama Mas Aha. Oh iya. Nah, mungkin sedikit dari saya. Karena saya lihat banyak juga teman-teman Kristen yang tidak mengerti atau tidak paham sejarah tentang kekristenan mereka. Ya, sesuai tema ya, hal pengajaran sesat. Jadi begini, sebelum saya masuk di situ, saya mau sedikit bicara untuk teman-teman bahwa kenapa masih bingung bahwa banyak istilah-istilah istilah-istilah Islam masuk ke dalam Bible. Ya, jadi begini, Bible itu mulai dimasuk ke wilayah-wilayah timur itu dari perjanjian Tordesillas tahun 1494 yang diprakarsai oleh Paus dari Vatikan sana. Jadi begini abang-abangku ya, di sini ada program misionaris yang konseptualnya dari C1 sampai C6 itu. Jadi di mana Bible itu masuk terus menggunakan budaya dan tradisi lokal bangsa tersebut, di mana Bible itu masuk melalui invasi.
atau masuk melalui imperialisme penjajahan Belanda atau Portugis. Jadi ini perlu kita pahami bersama bahwa jangan heran ketika banyak istilah-istilah Islam masuk dalam Bible karena terkhusus di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah agama mayoritas Islam. Jadi Bible harus menyesuaikan diri, harus beradaptasi, itu harus bercampur baur dengan tradisi lokal sesuai kultur dan budaya bangsa tersebut. Nah itu mungkin ya teman-teman Kristen supaya mengerti sedikit tentang sejarahnya. Saya tidak usah jelaskan secara jauh tentang God Glory Gospel itu. Tapi yang jelas ini masuk dalam konsep. Nah, terus ini kita kembali ke tema C1 sampai C6 ya. Sorry, hal pengajaran sesat. Hal pengajaran sesat. Jadi begini, kita bicara sebenarnya banyak. Bang God, suaranya kecil itu Bang God. Oh iya. Bang God toh. Kecil sekali, kecil. Kecil? Oh jaringan Nah, mungkin Bang Hot. Bisa jadi, bisa jadi jadi. begini. Saya mulai ini sesuai tema ya, hal pengajaran sesat. Karena sebenarnya sudah banyak sekali dijelaskan ini, dan kita tahu bersama bahwa siapa yang mengajarkan kesesatan ini menurut histori sejarah. Saya tidak usah jelaskan itu, tapi saya mulai saja dari paham Tritunggal ya. Paham Tritunggal ini sebenarnya secara tidak sadar ini telah menjadi paham atau telah menjadi momok sebenarnya menurut saya pada teman-teman atau umat Kristiani yang sangat yang sangat menakutkan. Kenapa saya katakan? Karena mereka tidak sadar bahwa mereka telah dibodohi oleh satu paham. Nah, sementara paham yang mereka yakini ini adalah paham yang mereka tidak tahu bahwa paham yang masuk ke Indonesia, Tritunggal yang masuk ke Indonesia ini justru disesatkan dibidatkan oleh gereja-gereja timur. Nah, begitu. Jadi saya terangkan dulu. Jadi dalam dunia kekristenan ini ada 3 paham Tritunggal. Yang pertama itu paham Noetus yang dibawa tahun 254 Masehi. Ini mengajarkan satu pribadi 3 penjelmaan. Adalah paham Tertullianus. Tertullianus ini mengajarkan 3 pribadi, 1 substansi. Paham yang ketiga adalah paham Kalsedon yang disahkan, atau doktrin Kalsedon yang disahkan tahun 451. Ini Tritunggal Kalsedon. Tritunggal ini bernama Triadox, disahkan oleh 520 uskup dari 5 kepatriarkatan: Roma, Bizantium, Yerusalem, Antioquia, dan Mesir. Nah, dari ketiga paham Tritunggal ini justru yang masuk ke Indonesia adalah paham yang sesat yang dibawa oleh Tertullianus. Kenapa? Paham ini dipakai di Barat, sementara Kristen Indonesia masuk dari penjajahan Barat. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama untuk teman-teman Kristen. Tolong pelajari sejarah Tritunggal Tertullianus ini, termaksud siapa Tertullianus ini, supaya Anda tidak ke bawah. Makanya melahirkan ribuan denom, bahkan puluhan ribu denom. Kenapa? Karena untuk satu paham Tritunggal saja ini tidak selesai bagi mereka. Makanya saya katakan tadi, momok yang menakutkan sebenarnya, hanya mereka tidak sadari. Menakutkan kenapa? Karena kesesatan ini berlangsung terus menerus. Dari puluhan ribu denom itu sampai hari kiamat, mungkin sampai ratusan ribu denom. Ini tidak tahu mana yang benar. Kan begitu. Hanya mereka tidak sadari bahwa ini sudah terjadi kesesatan. Nah, mulai pergeseran makna. Ya, silakan. Bang Iso, kenapa? Ya, mau nanya Bang, lebih dulu Katolik atau Ortodoks Bang? Lebih tua mana Bang? Begini Bang, begini. Katolik juga disebut Ortodoks Bang. Ada Katolik Ortodoks. Kan begitu. Jadi begini. Kalau abang mau nanya sejarah kekristenan, bisa saya jelaskan sedikit. Jadi begini, setelah penghancuran Baik Suci tahun 66 sampai 73, tepatnya tahun 70 oleh Jenderal Titus di bawah perintah Kaisar Nero, ini genosida Kristen terjadi besar-besaran. Dulu belum ada namanya Ortodoks Bang, belum ada. Di Lukas 11 ayat 26 kan sudah dijelaskan. Jadi dulu hanya Kristen saja, tidak ada Ortodoks, tidak ada Katolik, tidak ada yang lain. Jadi setelah penghancuran Baik Suci tahun 70 oleh Jenderal Titus, ini genosida besar-besaran Kristen terjadi, pembunuhan besar-besaran. Jadi orang-orang Kristen ini yang sempat lari ke seberang sungai Yordan, di mana di daerah itu bernama Pela.
disinilah awal Kristen awal itu berdiri. Setelah Kristen yang pertama tadi habis, dihancurkan, di bumi hanguskan oleh termasuk tempat-tempat perkumpulannya. Jadi beberapa naskah yang sempat tersimpan di dalam gua-gua Qumran yang disimpan oleh kaum Mycenae, ini adalah naskah-naskah turunan mereka. Mereka pun diburu dan mereka terpencar kemana-mana. Nah, jadi Kristen awal yang pertama itu adalah yang berdiri adalah Ebionik tahun 101. Yang didirikan oleh seorang yang bernama Ebion, yang berarti orang miskin. Jadi abang kalau pelajari sejarahnya ini abang akan tahu mana duluan Katolik atau Ortodoks, kan begitu bang ya. Saya tidak usah jelaskan secara jauh. Yang jelas abang kalau abang pelajari sejarah kekristenan, terutama monoteisme Yahudi, Kristen awal pertama-pertama yang muncul itu setelah penghancuran bait suci, tidak satupun yang menuhankan Yesus, dan tidak satupun yang percaya bahwa Yesus tersalib. Jadi saya terangkan lagi ya, monoteisme itu ada dua bangnya, ada monoteisme Yahudi, ada monoteisme Kristen. Nah, kalau monoteisme Yahudi itu adalah orang-orang Yahudi yang masuk Kristen. Orang-orang Yahudi yang masuk Kristen. Sementara kalau monoteisme Kristen itu adalah percampuran antara orang Turki, Antioquia, Galatia dan yang lain itu dengan orang Yahudi. Nah, kalau abang lihat sekarang ini banyak sekali denom-denom seperti Oneness, Unitarian, ini sebenarnya teologi mereka dari sini semua. Dari sini semua. Dari sini semua. Mungkin pada waktu Konsili Nicea itu apakah Katolik itu sudah ada, Bang? Konsili Nicea tahun 325, tadi saya sudah jelaskan, Bang. Setelah penghancuran bait suci, Bang, ya, itu dokumen-dokumen dirampas semua, dipindahkan ke Romawi. Katolik sudah ada sebelum Konsili Nicea, Bang. Sudah ada tapi belum secara sah disahkan. Jadi begini, di Konsili Nicea itu melibatkan puluhan uskup termasuk Cordoba dari Spanyol. Di sini di Konsili Nicea ini sisa-sisa ajaran yang masih tinggal tentang paham asli atau turunan asli, paham murid-murid Yesus, Paulus, bahkan yang lainnya di bumi hanguskan. Paham itu paling terkenal pada saat itu yang dibawa oleh Arianus dari Mesir. Jadi ini paham sisa-sisa dari Gelasius, murid Yohanes. Nah, ini otoritas Romawi pada saat itu tidak ingin ada suatu sekte yang melanggar ajaran mereka, mengingat mereka ingin membuat kitab suci baru yang dimana mitologi dewa Yunani mereka, dewa kuno mereka itu masuk, atau kepercayaan Helenistik mereka itu dimasukkan ke dalam Bible. Nah itu bang, silakan abang pelajari sejarahnya ya. Jadi Romawi pada saat itu karena mereka memegang kendali penuh, atas otoritas kepercayaan atau sekte pada saat itu, karena mereka adalah negara penjajah. Jadi tidak satu orang pun atau satu bangsa pun yang berani melawan dari 5 kepatriarkatan ini tadi. Kenapa mereka tidak bisa melawan? Karena Romawi pada saat itu punya kekuatan yang luar biasa. Ya, karena mereka posisi mereka adalah negara penjajah, bukan negara dijajah, Bang. Jadi Bible setelah ditulis ulang oleh seorang yang bernama Eusebius, lalu disahkanlah, dikanonikanlah tahun 364 di Konsili Hippo. Lalu diteruskan lagi, dipertegas di Konsili Kartago 393, dipertegas lagi dikanonikan di Konsili Laodikia tahun 364, dipertegas di Konsili Hippo 393 dan dipertegas lagi di Kartago. Setelah itu ada konsili yang bernama Kalsedon. Disinilah Kalsedon, inilah paham Tritunggal yang benar menurut gereja, bukan yang Tertullianus yang sekarang abang anut ini, bukan. Jadi Tritunggal Tertullianus ini yang masuk ke Indonesia lewat penjajahan atau invasi Barat atau influensi Barat. Kalau Ortodoks dan Katolik sebenarnya sama-sama ajarannya sama-sama Tritunggal kan sebenarnya, benar nggak? Iya sama-sama. Katolik juga Katolik Ortodoks, Bang. Kristen kan ada Syria, ada Ortodoks, ada Bizantium, ada Roma Barat, kan macam-macam dia. Dulu saja banyak denominasinya, Bang. Tapi sama-sama dibawa wilayah begini, tunggu sabar. Sama-sama dibawa aturan dan tekanan Romawi, sama-sama semua. Karena semuanya masuk dalam wilayah jajahan Romawi. Jadi mereka walaupun banyak aliran, mereka tetap satu, dibawa kepausan. Itu kalau Katolik itu kan pausnya itu kan namanya Francis ya kan. Nah kalau Katolik Ortodoks itu apakah punya paus, Bang? Punya paus juga.
Tadi saya sudah jelaskan Bang, kepatriatan itu ada 5. Abang dah dengar dah. Kepatriatan itu ada 5. Ya, ya. Satu Roma, satu Roma, 2 Bizantium, Roma Timur. Konstantinopel. Sini Katolik Ortodoks ini, toh. 3 Yerusalem, 4 Antioquia, 5 Mesir. Jadi ini semua masuk dalam wilayah jajahan Romawi. Apa yang mereka tentang? Injil-injil Gnostik, semua injil-injil turunan asli dari Isa, dari murid-murid Isa, bahkan Yohanes, ini semua dihancurkan, tidak diterima, dianggap mereka apokrifa atau injil apokrifa yang tersembunyi, tidak boleh dibaca. Apokrifa itu artinya tersembunyi. Jadi mereka membuat sekte baru dengan menggunakan nama Paulus sebagai imam besar setelah Paulus sendiri mereka penggal kepalanya tahun 67. Kan begitu. Kalau abang paham sejarah. Jadi kalau kita tinjau dari temanya hal pengajaran sesat, sebenarnya dari Anda sendiri, dari paham Tritunggal sendiri, Anda sebenarnya sudah tersesat karena Anda tidak paham bahwa Tritunggal Tertullianus itu Tritunggal yang sangat ditolak oleh 520 uskup di Konsili Chalcedon tahun 451. Sementara Tritunggal ini yang masuk ke dalam Indonesia karena masuk melalui barat. Karena Tritunggal Tertullianus ini dipakai di barat. Sementara Kristen Indonesia masuk dari imperialisme barat, penjajahan barat, dari perjanjian Tordesillas itu. Dari God Glory Gospel itu masuk melalui Spanyol dan Portugis. Kan begitu, Bang. Itu perjanjian Tordesillas itu kan itulah garis Papua kan yang memisahkan Papua Barat dengan Papua Nugini kan, itu kan. Benar nggak? Itu salah satunya yang ditarik itu Bang, dari Tanjung Verde sana, Kutub Selatan sampai Kutub Utara, pembagian wilayah kan. Perjanjian Tordesillas itu yang akhirnya mengusung God Glory Gospel itu Bang, ada 4 negara, diikuti 4 negara dan diprakarsai oleh Paus Paulus. Yang pertama itu Spanyol, kedua Portugis, ketiga Belanda, dan keempat Inggris. Ya silakan. Saya boleh nanya dikit, Bang? Boleh nanya? Silakan. Ini Bang Ya, tadi luar biasa ilmunya ini. Luar biasa ilmu. Nah, sekarang saya menjadi pertanyaan daripada kelima sekte ya. Patriark. Nah, kelima patriark itu kira-kira yang mana kira-kira aliran di situ yang sesuai dengan gambaran yang diberikan di dalam Al-Qur'an? Kan tidak mungkin dari 5-nya itu ada yang salah gitu ya. Yerusalem Bang, Yerusalem. Patriark Yerusalem. Nah, kalau Yerusalem apa itu maksudnya? Ya, kan maksudnya kayak gimana? Begini, Pak, kepatriarkan Yerusalem itu mengacu dari sidang Yerusalem 1 tahun 48 sampai 50 Masehi yang dipimpin oleh Simon Petrus dan Paulus ya, di mana kepatriarkan ini tidak menghalalkan semua makanan. Beda kalau kepatriarkan Roma menghalalkan semua makanan. Tapi semuanya dibawa penjajahan Roma. Jadi tidak bisa berkutik, tidak bisa bikin apa-apa. Sementara ajaran-ajaran asli, semua Injil Gnostik, Injil Maria, Injil Pilus dan yang lain semua dihancurkan semua. Tidak boleh dibaca. Tadi siapa siapa lagi? Yang satu yang Mesaya Yerusalem? Paulus sama siapa? Paulus sama Simon Petrus. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kan Paulus ini kan di dalam literasi yang kita sering dengarkan di dalam perdebatan, itu menyangkut masalah Paulus membatalkan hukum Taurat. Itu gimana tuh? Apakah Paulus inilah yang saya sudah jelaskan. Ini yang saya sudah jelaskan berkali-kali Bang. Ingat, Bible kanonik itu adalah Bible yang baru distandarisasi atau dikanonikan tahun 364 di Konsili Laodikia. Nah, sementara Paulus itu kepalanya udah dipenggal tahun 67. Jadi tidak ada konfirmasi sama yang nulis. Termasuk yang menerima wahyu kan begitu. Jadi begini, kalau abang melihat sidang Konsili Yerusalem 1 yang sempat tertuang juga dalam Bible Kisah Rasul 15 ayat 29, kalau abang baca di situ ada 4 keputusan sidang Yerusalem yang justru dibikin atau diputuskan oleh pimpinan sidang, yaitu Simon Petrus dan Paulus. Abang coba berpikir, kenapa Paulus yang membuat keputusan bahwa semua makanan tidak halal, Paulus sendiri yang membatalkannya. 1 Korintus 6 ayat 12 dan di Markus 7 ayat 15 kan batal dalam Bible kanonik. Di sini kita bisa kita bisa berpikir secara logika, kita bisa ambil acuan bahwa Bible ini tidak bisa diambil acuan 100% karena kitab ini sudah termanipulasi.
sudah tidak sesuai lagi dengan fakta sejarah. Tidak mungkin seorang Paulus yang terpelajar, seorang Paulus yang dibesarkan oleh Rabi Gamaliel tiba-tiba membuat keputusan lalu membatalkannya. Jadi kalau seperti Sementara itu berarti Ya. kalau berarti begitu Bang Goto, artinya Paulus yang diceritakan yang dipahami oleh orang-orang Kristen yang ada sekarang berarti bukan Paulus yang tahun 67 itu ya. Bisa jadi begitu Bang, karena banyak sejarah yang membantah membantah itu. Banyak sejarah tentang Paulus yang membantah itu. Kan begitu. Sementara Paulus yang diceritakan dalam Bible kanonik ini sesuatu yang boleh dikata fiktif, karena tidak mungkin seseorang yang begitu patuh dengan hukum Taurat, tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba membatalkan. Sementara dia sendiri yang memimpin. Dia sendiri yang memimpin konsil Yerusalem. Kan Ya, begini ya, sebentar Isa. Saya mau tuh apa? Kan ada di situ ya salah satu ayat yang dijadikan sebagai patokan orang-orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan, itu yang perjalanan ke Damsyik ya. Nah di situ kan Paulus itu adalah pembunuh ya, masih seorang pembunuh, kemudian pokoknya orang jahat lah begitu kan. Ya, betul. Perjalanan ke Damsyik kan dia di situ tersadar. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan saya, berarti seperti yang Goto tadi sampaikan bahwa Paulus yang asli itu dipenggal kepalanya pada tahun 67 Masehi. Nah sementara informasi yang kita dapat itu kan belakangan. Nah sekarang menimbulkan pertanyaan, berarti belakangan betul. Yang ada di Damsyik itu berarti kan bukan Paulus yang ada di situ. Ya. Itu yang saya selalu debatkan atau selalu saya edukasi juga kepada teman-teman. Kita tidak tahu pasti karena sejarah Paulus ini sudah dihilangkan, dikaburkan oleh otoritas Romawi. Siapa bapaknya, siapa mamanya, di mana kuburannya, di mana tempat tinggal, kita tidak tahu. Kita cuma tahu bahwa Paulus berasal dari Kilikia, dari kota Tarsus di daerah Turki tengah selatan sana. Kan begitu. Yang menyebarkan Injil di Antioquia, di daerah Pisidia atau Danau Turki. Kan kita cuma tahu itu. Dibesarkan oleh Imam Gamaliel, seorang rabi Yahudi, ahli hukum Taurat. Di sini saja kita bisa mempatokkan Paulus ini besar di tengah-tengah orang Farisi yang begitu patuh dan taat dengan hukum Taurat. Paulus bersunat, Paulus juga tidak makan yang haram. Tapi tiba-tiba dalam Bible kanonik yang dikanonikan tahun 364 yang ditulis ulang oleh Eusebius, tiba-tiba menghalalkan semua makanan. Tiba-tiba Paulus dikatakan membatalkan Taurat. Sementara tulisan-tulisan dalam Bible kanonik yang dibuat oleh Eusebius itu tidak dikonfirmasi oleh Paulus. Apakah benar ini? Makanya Kristen-Kristen awal-awal itu yang masih ada tersisa menolak semua isi Bible. Bang Goto, itu Bang, dia bilang ini parah ini. Itu. Ini dibilang ini parah menolak semua isi Bible. Bang. Luar biasa. Ya, itulah. Jadi saya mau katakan begini, bahwa Bible kanonik itu Bible yang sudah dimanipulasi. Gini, yang sudah dimanipulasi. Satu pertanyaan. Nggak bisa kita satu pertanyaan lagi Bang Goto ya, sebelum kan ada Bang Luga ini. Selamat sore Bang Luga. Ya, sebentar ya. Jadi saya mau tanyakan ini, apa yang Bang Goto terangkan ini itu karena sekedar ilham yang datang sama Bang Goto atau membaca? Oh bukan Bang, saya pemerhati sejarah. Saya kan dulu mualaf, dapat hidayah 2013, saya uji itu 6 tahun. Berikut saya pelajari semua sejarahnya. Berarti Bang Goto ini adalah membaca sejarah-sejarah ya? Bukan ilham ini Bang. Ya, nah itulah maksudnya. Ini fakta sejarah yang saya mau jelaskan di sini bahwa inilah manfaatnya kalau kita membaca daripada ketimbang kita hanya sekedar mengimani. Karena kita mengetahui bahwa seluk-beluknya secara teratur. Ya, ketimbang kalau kita semuanya mendengarkan saja, kemudian langsung kita imani, gimana gitu. Belum tentu yang orang yang ngomong itu tidak berbohong kan. Nah sementara kalau Bang Goto ini betul-betul saya mendengarkan ini adalah melihat daripada membaca daripada sejarah, mempelajari dan meneliti sejarah gitu. Islam kan tradisinya menghafal Bang, bukan membaca Bang. Bukan begini kita di Jadi Islam begini, itu menghafal, Abang Iso, saya memahami gitu.